Mungkin masih banyak yang ingat kejadian tahun 2015, di mana sebuah misteri perbudakan yang terjadi di Kepulauan Aru, Maluku, terbongkar berkat andil sebuah media massa, Associated Press, yang melakukan penelitian selama 1 tahun. Mereka membuntuti dan membongkar pada akhirnya praktek perbudakan yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resource. Pasti Anda pernah mendengar kasus Benjina. Di situ ratusan warga negara asing termasuk Myanmar dan beberapa negara lain, dan juga ada warga negara Indonesia yang menjadi korban penjualan orang, perbudakan di situ. Mereka disiksa di atas kapal, dipaksa menangkap ikan, bekerja selama 24 jam, makanan yang tidak layak, dan bahkan banyak di antara mereka yang dibuang ke laut, dibunuh, dan akhirnya kuburan massal di sana terbongkar. Banyak sekali perbudakan-perbudakan yang terjadi saat ini. Dan sejak tahun 2015 terbongkar sudah kasus itu. Dan negara Thailand sebagai pemodal utama perusahaan itu yang menangkap ikan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari dunia internasional. Negara-negara Eropa di seluruh dunia menolak untuk membeli ikan yang diekspor oleh Thailand. Karena Thailand telah melakukan perbudakan terhadap kru kapal ikan khususnya. Jadi saya berharap andil media massa pun kejadian saat ini akan menolong dan bisa menghukum negara yang mempekerjakan dan yang menjadi di belakang perusahaan yang mempekerjakan budak-budak yang di atas kapal itu. Tak lama sebelum kejadian Benjina, masih di awal-awal tahun 2015 itu, juga terdapat sebuah kapal milik Taiwan, kapal ikan juga, yang terdampar di perairan Trinidad dan Tobago. Trinidad and Tobago. Sering mendengar istilah ini pada saat Miss Universe. Di situ, kru kapal Indonesia terdampar dan tersia-siakan. Mereka selama di kapal diperbudak, disiksa, makan tidak layak, dan bekerja hampir selama 24 jam. Dan mereka dibayar sangat kecil. Salah satu korban dari perbudakan di kapal ikan itu, kapal ikan yang di Trinidad dan Tobago, kapal Taiwan, yang terdampar di sana, ada seseorang yang bernama Imam Syafi'i. Dia adalah korban penjualan orang dan dipekerjakan secara paksa di atas kapal ikan tanpa dibayar dengan bayaran yang layak. Imam Syafi'i sejak tahun 2015, setelah dia selamat dari perbudakan itu, kemudian dia aktif di dalam pergerakan pelaut, dia melindungi pelaut dan selalu membela hak-hak pelaut. Imam Syafi'i menjelma menjadi seorang yang memperjuangkan hak pelaut bersama bersama kesatuannya atau syarikatnya yang disebut dengan Pergerakan Pelaut Indonesia. 5 tahun kemudian, di awal tahun 2020, bulan Mei kemarin, bulan Mei saat ini, beberapa hari belakangan, Imam Syafi'i mengalami kecelakaan di Cirebon bersama keluarganya. Dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit, sempat mengalami tidak sadar, dan semoga dia diberikan kesembuhan dan bisa berjuang lagi melawan penindasan yang terjadi di laut. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan kecelakaannya seorang pejuang pelaut yang sempat menjadi korban penjualan orang di Trinidad dan Tobago di kapal Taiwan, hampir bersamaan dengan kasus Benjina. Setelah itu beberapa hari kemudian meledak lagi sebuah berita yang sangat heboh di Korea yang diberitakan oleh media massa juga, MBC. Perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan penangkap ikan yang berasal dari Cina. Mereka disiksa di sana, bekerja 30 hari, berdiri terus, dan hanya istirahat setiap 6 jam. Dan itu pun hanya untuk makan, dan minumnya pun tidak minum air mineral, hanya meminum air laut yang difiltrasi. Mohon maaf, sangat menyedihkan. Mereka di sana ada yang mati, lalu dibuang ke laut. Yang sakit di sana, mereka mengalami penyiksaan, tidak bisa berdaya apa-apa. Bersamaan dengan itu, pejuang pelaut mengalami kecelakaan. Ini seperti ada benang yang menyambung sejak tahun 2015. Kejadian Benjina, kemudian Trinidad dan Tobago. Salah satu korbannya menjadi aktivis. Tahun 2020 dia mengalami kecelakaan, dan beberapa hari kemudian meledaklah peristiwa. Berita yang menghebohkan, perbudakan yang terjadi di atas kapal. Korban-korbannya sekarang sudah ada di Busan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Busan dan juga KBRI di sana. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?
Apa sebenarnya yang terjadi? Di sini saya akan memberikan sebuah pandangan dari sudut pandang pelaut. Jadi begini, dunia perikanan ataupun penangkapan ikan adalah salah satu kegiatan yang tertua di dunia. Saya yakin sebelum ada pelayaran niaga, yang pertama muncul adalah perikanan. Dan ILO mencatat 15 juta orang bekerja di atas kapal perikanan hari ini. 15 juta orang. Bandingkan dengan pelaut yang berada di kapal niaga, yang menurut data International Chamber of Shipping hanya sekitar 1,5 juta atau 2 juta seluruh dunia. Pelaut niaga yang aktif di kapal hanya 2 juta. Sedangkan pelaut pekerja yang berada di kapal ikan, yang menangkap ikan, itu jumlahnya 15 juta. Dan ini adalah sejarah yang paling tua. Tapi mengapa dunia kapal ikan dan dunia nelayan begitu masih tersembunyi dan termarginalkan? Mereka selalu mendapatkan penyiksaan. Tidak aneh setiap tahun kita mendapatkan teman-teman kita di kapal ikan mengalami penyiksaan, kemudian dibuang ke laut, di kapal Taiwan, baik kapal Cina, ada kapal Korea. Pokoknya semua jenis kapal ikan sangat-sangat berbahaya. Mengapa itu bisa terjadi? Dari sudut pandang saya, jadi begini. Dunia kapal ikan itu sedikit berbeda dengan dunia kapal niaga. Jadi dunia kapal niaga yang kita sering dengar istilahnya dengan seaman atau pelaut, dalam bahasa Inggrisnya seaman atau seafarer, itu sedikit berbeda dengan orang-orang yang bekerja di atas kapal ikan. Mengapa? Karena di dalam dunia kapal niaga itu seperti kapal penumpang, kapal kargo, kapal tanker, kapal supply, dan lain sebagainya, itu mendapatkan perlindungan yang begitu sangat ketat dari dunia internasional. Kita memiliki aturan-aturan yang jelas dan aturan-aturan yang sudah melembaga diakui seluruh dunia. Dari mulai aturan keselamatan, SOLAS yang mengatur keselamatan kapal-kapal niaga, Safety of Life at Sea, itu sudah diwacanakan sejak tahun 1960 akibat terjadinya kecelakaan Titanic pada tahun 1916. Setelah mendapatkan beberapa amandemen sampai 1974, SOLAS kemudian berlaku pada tahun 1980, mengatur bagaimana keselamatan di atas kapal niaga. Dari mulai hal-hal yang sangat-sangat kecil sampai hal-hal yang sangat besar diatur di situ. Bagaimana keselamatan bekerja di atas kapal. Dan sayangnya kapal ikan tidak termasuk di situ. Bila kita melihat SOLAS, kapal ikan dikecualikan dari aturan SOLAS. Kapal ikan tidak diatur dalam SOLAS. Karena keselamatan di sana tidak dijamin oleh SOLAS. Sehingga ILO mencatat ribuan, berapa? 20.000 apa 40.000? Apa 4.000 setiap tahun pekerja di atas kapal itu meninggal dunia karena keselamatan yang tidak terjamin. Mengapa International Maritime Organization tidak memasukkan kapal ikan di dalam SOLAS? Karena mereka beralasan sangat sulit untuk mengatur keselamatan di sana dibersamakan dengan kapal-kapal niaga seperti kapal kargo, kapal penumpang yang relatif lebih mudah dalam pengaturannya. Sehingga dia dikecualikan. Nah, sebagai penggantinya di kapal ikan pun ada aturan semacam SOLAS yang disebut dengan apa? Torremolinos. Ya, apa sih? Torremolinos International Convention sejak tahun 1977. Tetapi aturan ini belum berlaku, baru berlaku hingga tahun 2012 bulan September. Ya, 2012 bulan November kalau nggak salah, ya November. Dengan nama Cape Town Convention. Nah, Cape Town Convention 2012 ini yang sekarang mengatur safety of life di atas kapal ikan. Jadi berbeda dengan SOLAS yang mengatur kapal niaga, sedangkan Cape Town Convention tahun 2015 mulai berlaku. Bayangkan, di kapal-kapal niaga sejak tahun 1980, SOLAS telah mengatur, termasuk load lines, international load line, bagaimana pemuatan, lain sebagainya, itu diatur sejak tahun 1980. Sedangkan di kapal ikan baru diberlakukan tahun 2012 dengan Cape Town Convention atau Cape Town Agreement. Itu pun belum semua negara meratifikasi. Jadi memang kapal ikan ini sedikit termarginalkan dan cenderung lebih berbahaya karena aturannya belum melembaga. Nah, lalu bagaimana dengan keterampilan di kapal ikan? Kita tahu bahwa orang yang akan bekerja di kapal ikan itu mereka tidak diperlukan
Hanya diperlukan buku pelaut saja dengan KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan di kapal niaga, ketika kita akan bekerja, kita perlu selain paspor dan buku pelaut, kita diminta basic safety training. Ada juga MEFA, yaitu medical first aid. Kita harus terlatih dalam medical first aid. Ada aturan bagaimana firefighting, bagaimana menggunakan lifeboat, dan juga JMDSS, SSO Security Officer, dan lain sebagainya. Banyak sekali sertifikasi yang harus diambil oleh pelaut yang berada di kapal niaga. Itu diatur dalam STCW 1995 yang berlaku sejak tahun 1997 dan terakhir diamandemen di Manila tahun 2010. Jadi standar keterampilan, standar pengetahuan, dan standar sertifikasi di kapal niaga lebih teratur dan lebih melembaga dan sudah diakui secara internasional. Hampir seluruh negara di dunia telah mengakui STCW 1995. Tapi bagaimana di kapal ikan? STCW 95 tidak berlaku di kapal ikan. Apa sebagai gantinya? IMO juga mengatur itu dengan STCWF, STCWF tahun 95 juga. Akan tetapi, walaupun sama-sama 95, kalau di kapal niaga berlaku 97, di kapal ikan baru berlaku September 2012. Bayangkan, sangat terlambat. Mengapa? Karena concern negara-negara di dunia tidak begitu serius menghadapi itu. Nah, baru 2012 ada STCW, STCWF, barangkali belum banyak yang tahu ini. Itu mengatur tentang sertifikasi. Bagaimana pelaksanaannya? Saya tidak tahu apakah Indonesia telah meratifikasi STCWF ini. Yang jelas mulai ada sekolah-sekolah perikanan dan ada sertifikasinya. Tapi saya berharap bukan hanya sertifikasi yang diadakan menjadi ladang penghasilan bagi lembaga pendidikan yang mengadakan pendidikan perikanan. Bukan hanya itu, tapi benar-benar standar sertifikasinya itu diterapkan. Sekarang bagaimana perlindungan pelaut di kapal ikan? Bagaimana? Jika di kapal niaga kita sudah dilindungi oleh ILO, International Labour Organization, sejak lama, termasuk di dalam STCWW sejak 1997, di mana jam kerja sudah diatur tidak boleh lebih dari 72 jam dalam seminggu, minimal istirahat 10 jam dalam sehari, kemudian tidak boleh istirahat itu dibagi lebih dari 2, minimal salah satunya harus 6 jam, dan pokoknya pelaut niaga itu diatur segala macamnya. Sejak tahun 1997 dalam STCW. Kemudian MLC 2006, Maritime Labour Organization, Maritime Labour Convention tahun 2006 mulai berlaku. Sejak tahun berapa itu lupa saya, 2013 ya, 2013 kalau nggak salah. Iya. 2013. Maaf kalau nggak salah, saya lupa, tidak hafal. Yang lebih jauh mengatur tentang perlindungan pelaut. Bahkan sejak tahun 1949, ITF telah ada dan memperjuangkan hak-hak pelaut di kapal niaga. Jadi pelaut di kapal niaga relatif lebih terlindungi dan mereka relatif lebih aman. Mengapa? Karena di kapal niaga kita tidak terlalu lama di laut. Ya maksimal paling banter itu 2 bulan, bahkan baru 10 hari kita sudah nyampe ke pelabuhan dan mencapai ke pelabuhan. Dan pelaut di kapal-kapal niaga biasanya selalu mendapatkan visa atau shore leave untuk secara mudah jalan-jalan ke darat. Kita pergi, katakanlah zaman dulu pergi ke bar, pergi ke mana-mana, sekarang pergi ke minimarket, ke supermarket, lain sebagainya. Kita sangat mudah keluar masuk ke negara lain. Sehingga dengan mudah pelaut kapal niaga bisa mengajukan klaim kepada siapapun, kepada pemerintahan setempat. Sementara di kapal ikan seperti yang dikatakan oleh ILO, mereka tinggal di laut internasional. Bayangkan di perairan internasional yang tidak ada satupun hukum suatu negara yang berlaku di situ. Mereka bisa sewenang-wenang menindas pelaut. Dan mereka tidak bisa melapor kepada siapa. Setiap mereka masuk ke pelabuhan, mereka tidak bisa keluar dari kapal karena mereka tidak memiliki visa, tidak memiliki shore leave. Dan mereka hanya berdiri di atas kapal dan tidak bisa melapor kepada siapapun. Akhirnya penindasan selalu terjadi. Dan ketika kapal ikan berangkat dari pelabuhan, dia tidak memerlukan clearance. Kapal niaga memerlukan clearance. Dia tidak bisa berangkat dari pelabuhan tanpa adanya clearance dari pelabuhan setempat untuk dikirimkan ke pelabuhan berikutnya. Sedangkan kapal ikan tidak, karena dia hanya akan pergi ke perairan internasional yang tidak ada wilayah hukumnya dari negara siapapun di situ. Jadi relatif lebih sulit untuk. Nah, ITF jarang sekali menangani kasus-kasus kapal ikan. Mereka hanya melindungi kapal-kapal niaga. Saya tidak tahu itu mengapa, tapi kedepannya barangkali bisa. Nah,
Jika kapal niaga memiliki Maritime Labor Convention yang mengatur lebih hak-hak pelaut lebih terjamin, meskipun pada pelaksanaannya ya ada juga. Di kapal ikan pun sebenarnya ada yang disebut dengan Work in Fishing Convention yang juga dibuat pada waktu yang hampir sama, yaitu tahun 2007. Barangkali belum banyak yang tahu ini. Work in Fishing Convention. Jika kapal ikan dikecualikan dari MLC karena MLC itu tidak berlaku di kapal ikan, dia hanya dilindungi oleh Work in Fishing Convention tahun 2007 yang mulai berlaku pada November 2017. Jika MLC bagi pelaut di kapal niaga berlaku 2013, di kapal ikan yang mirip dengan MLC itu mulai berlaku November 2017. Sangat-sangat terlambat. Itu pun baru diratifikasi hanya oleh 18 negara. Bayangin, hanya 18 negara. Bandingkan dengan MLC 2006 bagi pelaut di kapal di kapal niaga, sudah 96 negara, hampir seluruh negara di dunia yang memiliki pelaut sudah meratifikasi MLC 2006 sehingga pelindungannya lebih jelas. Sedangkan MLC bagi kapal ikan baru hanya 16 negara. Termasuk Cina, Korea, Jepang belum meratifikasi. Negara di Asia yang sudah meratifikasi salah satunya adalah Thailand. Dia lebih dulu meratifikasi dan mulai berlaku Desember 2019 kemarin. Karena Thailand ketakutan karena kasus 2015 itu. Ya. Indonesia belum meratifikasi. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi sebenarnya pelaut-pelaut di kapal ikan itu agak termarginalkan. Bahkan dunia internasional di dalam konvensi mereka juga tentang kapal ikan itu mendefinisikan tidak menyebut pekerja yang di kapal ikan itu sebagai seafarer. Jadi di dalam definisi IMO, International Maritime Organization, PBB, dan juga lembaga internasional, pelaut yang bekerja di atas kapal ikan itu tidak disebut sebagai seafarer, tidak disebut sebagai seaman. Mereka bukan seafarer, bukan seaman menurut mereka. Tetapi didefinisikan sebagai fisher. Dan diatur dalam aturan tersendiri terpisah dengan kapal niaga. Meskipun secara tradisional mereka juga pelaut. Dan kita tetap saudara karena sama-sama bekerja di laut. Nah, bahkan International Maritime Organization, kita tahu bahwa kapal-kapal itu memiliki IMO number. Nah, kapal-kapal ikan itu tidak wajib memiliki IMO number. Baru tahun 2013, kapal-kapal ikan di atas 100 GT harus memiliki IMO number. Lalu, jadi begitulah ceritanya mengapa terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di kapal ikan itu, perbudakan-perbudakan sampai sekarang. Karena sebab pertama, nature ataupun wilayah pekerjaan mereka itu di perairan internasional yang tidak tercamah oleh aturan negara manapun. Mereka jarang ke pelabuhan sehingga mereka tidak bisa bercengkrama dengan dunia luar. Dan yang ketiga, mereka ketika ke pelabuhan mereka tidak bisa jalan-jalan ke kapal, mereka tidak memiliki visa, tidak memiliki shore leave. Keempat, mereka tidak dilindungi oleh peraturan safety yang sebagaimana di kapal-kapal niaga. Peraturan safety baru berlaku tahun 2015 yaitu Cape Town Convention dan belum diratifikasi oleh seluruh negara di dunia. Sertifikasi di kapal-kapal ikan masih tidak jelas. STCWF baru berlaku tahun 2012 dan itu pun belum berlaku secara efisien di seluruh dunia. Yang terakhir pelindungan pelaut yaitu Work on Fishing Convention baru berlaku 2017 dan hanya baru 18 negara termasuk Indonesia belum meratifikasi. Jadi apa tindakan kita untuk menghadapi kasus ini? Karena kasus kejadian di Korea ini tidak hanya menjadi eksploitasi berita. Jangan hanya menjadi blow up berita. Penyelesaiannya percuma. Penyelesaiannya tidak ada. Tidak. Jangan seperti itu. Kita harus memikirkan bagaimana ke depannya. Jika kasus tahun 2015 Benjina dan kasus Kartigo, PT Kartigo yang mengorbankan Imam Syafi'i pada saat itu sudah diselesaikan secara hukum di Indonesia seperti yang dibahas oleh Ajun Komisaris Besar dalam disertasi doktoralnya Reynold Hutagalung yang membahas bagaimana penyelesaian kasus Kartigo dan kasus Benjina sehingga korban-korban mendapatkan kompensasi hak restitusinya dan
Pelakunya sudah dihukum selama 3 tahun. Pelaku di Benjina itu masing-masing 8 orang, masing-masing dihukum selama 3 tahun. Nah, kasus ini pun meskipun kejadiannya di perairan internasional, katakanlah di West Pacific atau kejadiannya di Korea, pemerintah Indonesia masih bisa melakukan penegakan hukum, menuntut habis. Itu si pengirim, agennya, brokernya yang mengirim pelaut itu ke sana. Ini termasuk tindak pidana perdagangan orang. Indonesia tidak bisa lepas tangan karena kejadiannya di perairan internasional. Tidak bisa. Karena kita menganut azas pidana, yaitu azas kebangsaan. Meskipun kejadiannya di luar negeri. Meskipun azas teritorial tidak berlaku di sini. Tetapi azas kebangsaan berlaku. Pelakunya, pengirim agennya ada di Indonesia. Ganyang itu, ambil itu. Dan stop semua pengiriman pelaut-pelaut. Pengiriman pekerja-pekerja di atas kapal ikan. Stop dulu lah. Sebelum Indonesia bisa menjamin bagaimana perlindungannya. Seharusnya pemerintah Indonesia, pertama, mendata semua agen-agen yang mengirim awak-awak kapal ikan. Mendata semua. Yang kedua, agen-agen pengirim kapal ikan harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemerintah sebagai jaminan jika terjadi apa-apa bagi pelaut yang dikirimkan. Ketiga, mereka harus melindungi pelaut dan keluarganya yang bekerja di atas kapal ikan jika terjadi misalnya kematian yang tidak jelas. Yang keempat, pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Work on Fishing Convention yang sudah berlaku tahun 2017. Kenapa hanya Thailand di Asia yang baru meratifikasi? Kapan Indonesia harus meratifikasi? Dan ingat, setelah meratifikasi jangan hanya basi-basi. Seperti meratifikasinya MLC, tapi pelaksanaannya amburadul. Itu. Setelah meratifikasi ini semua, Indonesia harus menerapkan standar gaji bagi pelaut-pelaut di kapal ikan. Ya. Lalu, ya, barangkali itu pandangan dari saya. Jadi yang kasus pertama ini, selesaikan kasus pidananya ini. Penjualan orang ini. Agen pengirimnya itu harus diusut sehabis-habisnya. Diusut sehabis-habisnya. Seperti penyelesaiannya kasus Benjina dan juga kasus Kartigo. Selesaikan, keluarganya berikan kompensasi. Yang kedua, selanjutnya agen-agen itu harus didata, diberi aturan yang sangat ketat, lalu ratifikasi, lindungi pelaut-pelaut kapal ikan. Dan kepada dunia internasional, saya sangat berharap segera approve dan ratifikasi itu Cape Town Convention yang mengatur safety of life di kapal-kapal ikan, dan juga STCWF, semua ratifikasi oleh semua negara, dan juga MLC-nya untuk kapal ikan, semua ratifikasi. Dan semoga pekerja-pekerja di kapal ikan mendapatkan perlindungan yang lebih layak sebagaimana pelaut-pelaut di kapal niaga. Meskipun pelaut di kapal niaga pun masih banyak yang tidak terlindungi. Saya berharap bagaimana poros maritim Indonesia. Kalau benar Indonesia ingin menjadi poros maritim, mengapa warga negara Indonesia itu dibiarkan bekerja di kapal asing menjadi korban penyiksaan perdagangan orang? Mengapa tidak berdayakan perusahaan lokal? Kirim kapal-kapal lokal Indonesia itu ke perairan internasional, katakanlah ke Cape Town dan lain sebagainya. Jangan hanya kapal Taiwan, kapal Cina, kapal Jepang yang ada di perairan internasional. Tidak pernah menemukan kapal Indonesia. Mengapa pemerintah tidak membangun industri perikanan di Indonesia itu? Berikan insentif kepada perusahaan-perusahaan perikanan, lindungi. Biar mereka bekerja di kapal-kapal negara sendiri. Biar jelas perlindungannya. Itu barangkali pandangan dari saya mengenai kasus ini. Saya tidak memblow up beritanya karena sudah terlalu banyak beritanya. Saya memberikan pandangan sudut pandang lain dari segi pelaut. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mendapat pengetahuan bagi kita semua. Dan lindungi kita dengan mengetahui aturan-aturan yang melindungi kita. Ingat, pelaut-pelaut di kapal niaga sudah banyak terlindungi dengan SOLAS, dengan STCW, dengan MLC, dengan ILO, dengan ITF, lain sebagainya. Manfaatkan semua itu untuk melindungi diri Anda. Tapi ingat, semua itu harus diimbangi dengan kompetensi. Kemampuan kita. Jangan hanya menuntut gaji yang besar, tapi kemampuan kita tidak bisa apa-apa dan kerja malas-malasan. Bekerjalah keras, dapatkan penghasilan. Dan bantulah rekan-rekan di kapal ikan juga. Pemerintah Indonesia bangun, ayo. Ratifikasi itu, lindungi mereka juga. Terima kasih. See you next time. Ciao.